Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Rabu Pekan Biasa ke-6, kita merayakan Rabu Abu yang dimana kita diajak untuk berpantang dan berpuasa. Hari Rabu Abu ini menjadi sebuah perayaan yang membuka masa Prapaskah. Abu atau debu adalah benda yang sering dianggap kotor, dianggap sebagai sampah, atau sesuatu yang harus dibuang. Dari pengalaman hidup sehari-hari, kita dapat merasakan betapa sering kita terganggu oleh debu. Betapa jengkelnya kita jika rumah selalu dipenuhi dengan debu. Debu menjadi sesuatu yang dianggap tidak berguna, sesuatu yang hina, sesuatu yang mengganggu. Namun, sadarkah kita bahwa debu akan menjadi akhir dari hidup kita sendiri? Dalam bacaan pertama, Allah menyampaikan seruan pertobatan kepada bangsa-bangsa. Harapan atas pertobatan itu adalah agar Tuhan menarik hukumannya dan menggantikannya dengan berkat. Seluruh bangsa harus datang dengan sungguh dan dengan hati yang tulus kepada Tuhan, mulai dari pelayanan-pelayanan Tuhan. Dalam bacaan kedua, Rasul Paulus mengajak jemaat di Korintus dan kita sendiri supaya kita hidup untuk Kristus. Sehingga dampak dari matinya Kristus bagi kita ialah pendamaian. Pendamaian menjadi kewajiban kita yang tak bisa ditinggalkan, karena Allah bersedia didamaikan dengan kita dan kita harus didamaikan dengan Allah. Pendamaian kita dengan Allah hanyalah melalui Yesus Kristus dan oleh karena jasanya. Oleh karena itu, Dialah yang harus kita andalkan dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, penyiar berita di televisi tampil meyakinkan. Bersetelan dasi dan jas, ia menyampaikan dengan mantap berita yang akan dia sampaikan. Siapa sangka bahwa sebenarnya ia memakai baju, dasi, dan jas pinjaman. Dan lebih parahnya, ia hanya memakai celana pendek. Karena yang disorot kamera hanya setengah badan ke atas. Ia ternyata seorang teknisi yang terpaksa menggantikan penyiar televisi yang jatuh sakit. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus memberi peringatan keras terhadap kerohanian yang mirip dengan kisah tadi. Ia tidak ingin kerohanian para murid hanya untuk menimbulkan kesan positif dari orang banyak. Padahal keadaan hidup sebenarnya lain atau munafik dan tidak sungguh terarah kepada Tuhan. Godaan untuk bersandiwara rohani waktu itu memang sangat besar di kalangan orang Yahudi yang legalitis. Para murid Yesus tidak boleh berbuat benar, hidup saleh, memberi sedekah, dan berdoa agar dipuji orang. Sebaliknya, kerohanian yang sejati adalah yang ditujukan kepada Allah semata. Orang yang mencari pujian manusia tidak akan mendapat berkat dan sukacita dari Allah, sebab motivasinya untuk beroleh pujian manusia telah terpenuhi. Kita sebagai orang Kristiani pun perlu hati-hati tentang hidup kerohanian kita. Kita perlu memeriksa diri, jangan sampai kita melaksanakan puasa dan berpantang pada masa Prapaskah ini supaya dilihat dan dipuji orang. Semoga pada masa Prapaskah ini kita mampu dengan tulus bertobat dan melaksanakan puasa dan berpantang hanya semata-mata untuk Tuhan. Sehingga kita mampu memperbaharui diri kita dan dipersatukan kembali dengan Allah. Semoga kita selalu diberkati Tuhan. Amin.